Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Abdul Aziz selaku guru dosen pengampu di mata kuliah Nahwu 3. Di mata kuliah ini dan teman-teman yang saya sayangi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan kuliah meskipun masih dengan kondisi daring. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang maf'ul bih. Nah, untuk rujukan yang akan saya sampaikan nanti itu berasal dari kitab Mulakhos. Jadi teman-teman bisa menyiapkan sebelum melanjutkan video ini. Ya, menyiapkan kitabnya, kitab Mulakhos. Nah, di dalam kitab Mulakhos dijelaskan pengertian maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan kepada pihak yang dikenai amalnya. Fa'il bersamaan dengan tidak berubahnya bentuk fi'il. Jadi gampangnya maf'ul bih itu adalah objek yang dikenai amalnya fa'il, yang dikenai amalnya subjek. Nah, di sini contohnya yadrubul aqilu al-ilma. Nah, al-ilma ini merupakan objeknya yang dikenai amal dari fa'ilnya, subjeknya. Subjeknya adalah al-aqilu. Nah, al-ilma ini objek atau maf'ul bih mansubun bil fathah. Nah, contoh selanjutnya itu ada tukrimu ad-daulatu mutafawwiqina. Negara itu memuliakan orang-orang yang mempunyai kelebihan. Nah, mana ini maf'ulnya? Objeknya, yakni mutafawwiqina. Nah, mutafawwiqina ini adalah maf'ul bih mansub bil ya. Nah, kenapa ya tidak sama tadi bil fathah? Karena ini jamak mudzakkar salim. Nah, jika jamak mudzakkar salim nasabnya itu alamatnya bil ya. Nah, contoh ketiga yaitu wahallallahu bi'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, di sini ada dua fi'il ya. Ada dua fi'il dan dua maf'ul. Nah, maf'ul pertama yaitu al-ba'a. Al-ba'a ini maf'ul bih mansub bil fathah. Dan yang riba ini sama maf'ul bih mansub bil fathah muqaddar. Itu harokatnya dikira-kirakan. Nah, selanjutnya terkadang maf'ul bih itu lebih dari satu. Jadi dalam satu kalimat itu memiliki lebih dari satu maf'ul bih. Yaitu apabila fi'ilnya termasuk dari fi'il yang menasabkan lebih dari satu maf'ul. Nah, apa saja itu fi'ilnya? Yang pertama fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang asal keduanya adalah mubtada dan khobar. Itu ada beberapa kelompok fi'il. Ada 3 yaitu yang pertama af'al dan af'al yakin dan af'al tahwil. Nah, af'al dan ini bermakna menyangka. Nah, di situ ada beberapa fi'il. Yang pertama ada dhanna, khala, hasiba, za'a, zama, ja'ala, dan hab. Nah, semuanya itu bermakna menyangka kecuali hab. Hab ini maknanya sangkala. Nah, untuk contohnya ini kita mengambil dari yang fi'il dhanna. Nah, itu contohnya dhanantu ar-rajulah na'iman.
Aku menyangka laki-laki itu tidur. Nah, di sini ada dua maf'ul. Ada ar-rajula dan na'iman. Nah, ini sebelum kita membahas tentang maf'ul bihnya, nah ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu ana. Domir ana, kemudian fi'ilnya zona. Nah, fa'ilnya tadi domir mustatir ya, ana. Nah, maf'ul bih ini ada dua, ar-rajula. Ar-rajula ini maf'ul bih mansub bil fathah, sama na'iman juga maf'ul bih mansubun bil fathah. Nah, untuk kelompok af'al yang kedua yaitu af'al yakin. Nah, itu ada beberapa fi'il. Yang pertama ro'a, alima, wajada, alfa, dan ta'alam. Nah, ro'a ini bermakna ketahuilah. Ro'a bermakna ketahuilah. Sedangkan alima dan wajada itu bermakna mendapati, dan alfa dan ta'alam itu bermakna mengetahui. Nah, untuk contohnya kita mengambil yang wajada, artinya mendapati. Nah, kalimatnya wajada as-sairu at-tariqa wa aron. Pengguna jalan itu mendapati jalan itu sulit. Nah, sama di sini juga ada dua maf'ul bih, at-tariqa dan wa'aron. Nah, at-tariqa dan wa'aron ini sama-sama maf'ul bih mansubun bil fathah. Nah, selanjutnya yaitu af'al tahwil. Af'al tahwil itu bermakna merubah atau menjadikan. Itu ada beberapa fiilnya, sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhadha, dan takhida. Untuk contohnya, itu wattakhadallahu Ibrahim khalilan, dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Nah, di sini ada dua maf'ul bi Ibrahim dan khalilan. Ibrahim dan khalilan itu sama-sama maf'ul bi mansub bil fathah. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul yang asal keduanya bukan mubtada dan khabar. Nah, fiil-fiilnya itu ada kasa, albasa, aqtoh, manaha, sa'ala, dan mana'a. Nah, kasa itu bermakna memakai atau menyelimuti. Sama seperti albasa. Albasa dan kasa itu maknanya sama. Kemudian aqtoh dan manaha itu bermakna memberikan. Sedangkan sa'ala dan mana'a itu sa'ala meminta dan mana'a itu bermakna mencegah. Contohnya kita ambil salah satu yaitu albasa. Albasa ar-rabi'u al-ardu hullatan zahiratan. Musim semi menyelimuti bumi dengan hiasan yang berkilau. Nah, di sini ada tiga maf'ul bih. Al-ardu hullatan dan zahiratan. Nah, ketiganya itu maf'ul bih mansubun bil fathah. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih membahas tentang maf'ul bih itu dapat berupa apa saja. Yang pertama, yakni isim mu'rab. Itu contohnya ada seperti tadi, contoh-contohnya yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu ada isim mabni. Isim mabni itu ada contohnya dhamir mutasil, mufasil, isim isyarah, isim mausul, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama itu ra'aituka, aku telah melihatmu. Nah, ini kafnya itu dhamir mutasil. Kafnya dhamir mutasil mabni pada posisi nasab maf'ul bih.
Nah, ini kan fa'ilnya ana ya. Ana, terus fi'ilnya itu ro'a. Kemudian contoh yang kedua yaitu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Ini dhamir munfasil mabni pada posisi nasab dan maf'ul bih. Ini maf'ul bih dari dhamir munfasilnya. Kemudian ada yusyajja'ul jumhuru hadza al-la'iba. Sebagai besar supporter memberikan semangat kepada pemain itu. Nah, ini maf'ul bihnya hadza isim isyarah. Mabni pada isim nasab, pada posisi nasab. Hadza. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, masdar muawwal. Bentuk masdar muawwal, yakni an plus fi'il atau anna plus isim dan khobar. Nah, contohnya akadal as-suhufu annal amna mustatibun. Media cetak menegaskan bahwa keamanan stabil. Nah, ini maf'ul bihnya masdar muawwal. Ada anna plus isim al-amna, kemudian khobarnya mustatibun. Seperti itu. Kemudian selanjutnya boleh mengedepankan maf'ul bih atas fa'ilnya. Jadi maf'ul bihnya itu ada di awal dan fa'ilnya diakhirkan di setelah maf'ul bih. Contohnya yajni al-qutna fallahu. Petani itu sedang memanen kapas. Nah, ini al-qutna itu maf'ulnya, maf'ul bihnya, mendahulukan, ada di atas, ada di depan fa'ilnya fallahu. Nah, al-qutna ini maf'ul bih muqaddam mansub bil fathah, dengan fathah. Kemudian wajib juga wajib hukumnya apabila maf'ul bih mengedepankan maf'ul bih atas fa'ilnya apabila maf'ul bih itu berupa dhamir munfasil. Jadi kalau itu berupa dhamir munfasil maka harus di depan. Ya, harus di depan. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan iyyaka dhamir munfasil. Jadi wajib di depan. Tidak boleh ada di belakang na'budu iyyaka, tidak boleh. Kecuali apabila diawali oleh illa nanti. Apabila diawali oleh illa maka itu wajib diakhirkan. Contohnya itu ma daraba zaidun illa iyyahu. Nah, iyyahu itu kan dhamir mutasil. Dhamir munfasil namun diawali dengan illah. Nah, kalau diawali dengan illah itu harus diakhirkan. Jadi zaidun illa iyyahu. Ma daraba zaidun illa iyyahu. Gitu. Kemudian yaitu boleh juga menghapus fi'il dan menyisakan maf'ul bih apabila bisa dipahami dari susunan kalimat. Jadi fi'ilnya itu dihapus, tinggal maf'ul bihnya saja. Contohnya apabila ada pertanyaan nih, pertanyaannya ma qabalta, man qabalta. Maka jawabannya cukup dengan alian. Itu sudah memahamkan alian seperti itu. Karena tersiratnya itu qobal tuh alian, aku telah bertemu Ali. Nah, jadi fiilnya itu dihapus, dihilangkan, tinggal maf'ul bihnya saja alian. Nah, demikian pula apabila beberapa ungkapan ada beberapa ungkapan di mana fiilnya itu harus fiilnya itu dihapus dan menyisakan maf'ulnya. Contohnya itu ahlan wa marhaban. Itu kan tinggal maf'ulnya saja. Ahlan wa marhaban. Maknanya itu
Makna tersiratnya ataitu ahlan wa itu sa'atan. Aku mendatangi keluarga dan aku mendatangi keluasan. Nah, yang terakhir yakni pada asalnya maf'ul bih itu terletak setelah fi'il dan fa'il. Biasanya kan tadi seperti itu ya, maf'ul bihnya setelah fi'il dan fa'il. Hanya saja terkadang masdar atau isim fa'il bisa berfungsi sebagai fi'il. Jadi masdar atau isim fa'ilnya itu bisa berfungsi sebagai fi'il, gantikan fi'ilnya. Sehingga keduanya menasobkan maf'ul bih setelah masdar atau isim fa'il tersebut. Contohnya yang pertama itu tarkan al-ihmala. Nah, tarkan ini kan masdar. Nah, masdar itu sendiri itu kan adalah isim yang mengandung fi'il ya. Ada pekerjaan di situ. Tarkan, contohnya tarkan itu kan tinggalkan ya. Ada fi'ilnya, ada pekerjaannya di situ sehingga bisa menasobkan maf'ul bih setelahnya. Jadi al-ihmala itu berharokat fathah. Jadi al-ihmala maf'ul bih bagi masdarnya ini tarkan mansubun bil fathah. Begitu pula dengan anna asyakiru fatlaka. Ini isim fa'il. Aku berterima kasih atas kesediaanmu. Nah, isim fa'il ini kan isim yang melakukan pekerjaan. Isim yang melakukan pekerjaan. Pelaku yang melakukan pekerjaan. Otomatis di sana ada fi'ilnya, ada perilakunya, ada kegiatannya, apa yang dilakukan. Nah, jadi itu bisa menasobkan maf'ul bih setelahnya. Anasya, ini maf'ul bihnya kan fadlah. Fadlah ini maf'ul bih bagi isim fa'il. Isim fa'ilnya di sini asyakiru, mansub bil fathah. Mansubnya bil fathah. Seperti itu. Kholas, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.